Semua dapat. Karena semua dapat. Kali ini kita mulai dari rumah. Saya dulu. Saya lagi mikirin apa dia. Tadi bagus kata Tante Tumiar bilang lebih baik Tapi tanpa kata-kata. iya daripada kata-kata tanpa. Jadi tidak perlu itu aja gitu yang ada kata-kata. Ada telepon masuk matiin aja. Pasti akan ada. Bertanya di sini tanpa kata-kata kan? Silakan bro. Kali ini kami kompensasi bisa dari tempat bro duduk. Tidak perlu berdiri di sini, bisa dari tempat. Mau kesan boleh, mau pesan boleh. Bebas ya. Oh, bagaimana? Yang dikompensasi seselilis berarti. Ya, nanti seselilis bro. Karena urutannya sudah tidak bisa dirubah. Silakan seselilis. Silakan. Boleh berdiri. Di sini kita boleh di sini. Ya, boleh di situ. Saudari Tumiar, terima kasih atas semua berkat keras kalian. Subang ini kalian menjadi contoh buat saya. Saudari Tumiar, yang saya ingat dari saudari waktu itu saya pernah tanya, Eda, bagaimana caranya mengaitkan ayat ini dengan topik pembahasan? Waktu itu dia bilang, coba cari kata-katanya yang bersangkutan dengan paragraf ini. Jadi dari situ saya belajar terus mencoba belajar dari situ. Kalau saudari Triana juga, saudari Triana, kalau dia selalu pegang pundak saya, itu menunjukkan bahwa saudari Triana ingin supaya terus maju secara itu yang saya ingat dari saudari. Terima kasih. Terima kasih saudari Lilis. Maaf bro tidak bisa lari. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Karena istri sudah bersedia, pasti setelah itu sama. Silakan bro. Saya 2 kalimat aja lah itu dengan taruhnya ya. Ya, terima kasih lah sama dari Tumiar sudah membantu dan Subang juga ya. Jadi kalau diperhitungkan juga ya banyak juga memberikan komentar yang menguatkan juga ya. Ya, yang seperti yang kita disebutkan juga banyak juga dari Diana juga dari Tumiar yang memberikan komentar-komentar yang sangat membina kita di itu lah. Kami sangat berterima kasih. Ya itu saja. Terima kasih. Yang adik-adik kecil juga tetap akan ditanya ya. Tetap akan ditanya. Mau bilang apa sama Tante Tumiar dan Tante Riana. Tapi kita nggak akan belok ke adik-adik kecil. Saya langsung belok ke sini. Kita mau gini. Tenang Yosi, kamu selamat. Yuyun silakan. Yuyun silakan. Saya nggak pasang harga buat tisu. Tapi kalau butuh ada di sini. Duluan habis. Berdirilah. Buat Yuyun, walau masih 2 tahun di Subang, tapi rasanya kayak udah lama. Masih gratis tisunya. Masih 2 tahun itu, tapi rasanya udah kayak keluarga. Udah anggap pertama Yuyun datang ke sini juga Tante Tumiar, Tante Riana menjadi keluarga buat Yuyun. Karena Yuyun jauh
dari orang tua, juga dengan emosi. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kami dapat pelajaran dari tante berdua. Pertama, saya belajar dari tante kerendahan hati juga, terus bagaimana supaya terampil dalam bercakap-cakap, dan juga bagaimana caranya supaya kalau ada yang menyakiti kita dibantu juga melalui bantuan saudara-saudari, khususnya Yuyun di Subang ini adalah pengalaman yang belum pernah Yuyun dapat. Di Subang ini Yuyun bisa belajar sebenarnya pelajaran yang nggak dapat Yuyun dari orang tua. Khususnya hal-hal rohani dan hal-hal kecil juga, misalkan pengalaman-pengalaman gimana cara melakukan satu pekerjaan dengan baik, juga belajar. Ya, terima kasih, hanya itu saja. Oke. Nanti kalau sampai sini visi sudah ada harga. Oke, terima kasih Yun. Silakan Amel. Buat Tante Riana, terima kasih banyak karena dari awal kalian datang ke Subang, terus juga langsung COVID, kalian selalu nemenin Amel dinas. Walaupun kadang Amel agak susah ya buat dia dinas, karena mungkin keinginan Amel pengen main ataupun yang lain. Terus terima kasih juga suka dengar cerita Amel tentang masalah kadang hal sepele kayak masalah kucing, gak diizinin sama mama atau sama bapak, yang pernah nangis-nangis. Terus kalian agak berpikir hibur Amel gitu. Selain itu saat Amel diajak dengar sama kalian, kadang Amel nggak fokus, kalian nggak langsung marahin Amel, tapi kayak kasih baik-baik ke Amel. Selain itu juga kalian kayak ceritain waktu kalian studi dengan studi yang bahasa Batak kan Amel kadang nggak mengerti, kadang mereka kayak terjemahin pas waktu di jalan. Mereka bahas tentang ini, terus bahas tentang ini. Selain itu juga kadang mereka yang kasih kesempatan Amel untuk bisa belajar bahasa Batak. Waktu itu pernah diajarin buat baca ayat ataupun baca paragraf pakai bahasa Batak. Memang agak susah, cuman mereka kasih kesempatan Amel untuk belajar bahasa baru. Selain itu juga mereka mau mendengar Amel waktu Amel ada keluh kesah soal pekerjaan ataupun soal lain. Mereka selalu dengarkan Amel. Bahkan pernah The Bluetooth device is ready to pair. ada yang menghibur Amel, ada tidak membenci orangnya, malah bantu Amel agar Amel nggak benci, malah menghibur Amel supaya bisa berdamai pada hati Amel. Bahkan waktu itu saat posisinya Amel mau dinas tapi nggak jadi dinas karena Amel lagi kecil hati, kalian bantu Amel, bantu tenangkan Amel waktu pada nggak jadi dinas. Cuman kalian baik banget buat Amel, sangat besar sekali kasih kalian pada Amel. Jadi merasa seperti punya mamah banyak. Selain mamah asli Amel, kalian juga bisa bantu Amel jadi mamah kedua, ketiga, keempat, dan banyak lainnya. Terima kasih banyak sudah bantu Amel di Subang, bantu Amel untuk maju rohani. Walaupun Amel rasa belum maju banget, tapi kalian sudah bantu Amel dengan sebuah tindakan kalian. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Amel. Silakan Yunisa. Lanjut.
bisa kesan dan pesannya. Kalau ada yang mau kasih pesan juga buat tante, boleh. Silakan Risma. Pesan bebas ya, bebas. Diana dan tentunya terima kasih kalian bagaikan teladan untuk saya. Kalian bagaikan seorang ibu buat saya. Kalian sangat berarti. Terima kasih. Telah banyak membimbing saya. Pasti saya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalian di tempat sidang yang akan datang tidak melupakan kami. Terima kasih dari anak dan betul ya. Tante Koima silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan sesudahnya Dumias dan khususnya sama Budariana. Semoga saya sekarang ini bisa dikuatkan, tidak sampai menangis karena sebagian tadi di perhimpunan sudah meneteskan air mata saya. Jadi saya sangat bersyukur berada dalam kebenaran yang sekarang ini berada di tengah-tengah saudara dari sidang Subang, karena berkat perjuangan Bunda Riana dan juga Bunda Dunia yang terus menyemangati saya, keluarga saya sampai sekarang ini tetap setia. Walaupun waktu itu saya ingat waktu masih belajar, masih studi, rasanya memang Bunda Riana ini cara mengajarkan saya itu begitu keras, tapi saya dengan rendah hati saya terima. Dan waktu itu saya yang merasa sangat agak pengen bangkit, pengen ini waktu belajar. Namanya belajar kan ada tanya jawabnya itu ya. Saya sampai belum bisa menjawab, tapi terus dikasih pertanyaan berulang-ulang kali. Tapi saya ini rasanya pengen lari, tapi saya tahan-tahan, bersabar waktu itu ya. Ternyata kalau memang bersabar, ya sampai sekarang ini saya terus tetap setia, terus tetap bersabar, akhirnya dikuatkan dan bertahan sampai sekarang. Mungkin tidak banyak kata-kata yang saya ucapkan, tapi saya ucapkan begitu banyak terima kasih. Moya Teguna. Terima kasih. Matur nuwun pisan. Matur nuwun pisan. Oke. Dede mau bilang sesuatu sama Bunda? Nanti Praja berarti sekarang. Ayo. Oh, belum bisa. Atau bisa? Oh, ada Dede. Oh, Dede. Makasih Bunda Bunda Riana yang mana? Bunda Tumiar yang mana? Terus ya, jadi PW kan. Oke. Praja mau? Oke, mau. Dia dapat kekuatan dari Yehuwa. Iya. Lanjut terus ya. Oke, Bro Ahmad, lanjut. Betul. Terima kasih sebelumnya
let's go kalian. Terima kasih Tante Riana udah buat saya pembacaan Alkitab, mengajarkan dari impian saya terwujud. Sama Tante Tumiat, terima kasih sudah membantu saya dan semangati. Kayak drama. Kamu nangis. Nangisnya drama. Putra. Kupikir Mulan lagi ke live. Ayo Bot, ayo. Bisa. Kalau mau berdoa dulu boleh. Sebelah situ, di tengah situ kan. Ada Tante Rian. Apa nih? Oke, boleh situ aja. Itu di samping. Dia. Semangat. Mulai. Semangat. Dari sini kenapa kamu sedih? Ucapan ya. Kata yang Sudah datang sidang serupa. Baca. Iya. Itu definisinya Iya. hati ya tanpa kata-kata. Diam. Oke. Oh, gini dulu. Baru Bapak. Gini dulu. Siapapun yang merangkai kata tidak akan muncul di sini. Iya. Tidak akan muncul. Mengajar saya, mengajar kita, enaknya, ya, sekarang praktis. Saya ingat dulu dari anak sangat semangat sekali mengajar saya. Bahkan Sama kaku. Nyambung sama saya ingat waktu itu dari anak semangat sekali mengajar saya. Waktu itu tidak cukup saya belajar 1 minggu sekali. Dia menawarkan mana kalau kita belajar 2 minggu sekali, dan saya senang dan saya juga tersentuh karena semangat kerelaan mengajar saya untuk maju secara rohani, membuat kemajuan, dan akhirnya saya dibaptis. Dan setelah dibaptis terus menyemangati saya untuk mencoba
berbagai kegiatan rohani. Dan setelah dibaptis, saya jadi ingin membaktikan lebih banyak lagi pada Yehuwa. Waktu itu saya ingat waktu setelah dibaptis, saya merintis ekstra. Dan saya merintis bukan karena disuruh atau apa, tapi saya ingin menyenangkan Yehuwa karena apa yang telah dari yang mengajarkan kepada saya membuat saya ingin berbuat lebih banyak sama Yehuwa. Dan sampai sekarang juga dari anak selalu kasih semangat, walaupun beberapa waktu lalu sempat berhenti merintis, tapi Bundariana selalu sama, tidak berubah, selalu menganjurkan saya jangan melupakan Yehuwa di hidup saya. Terima kasih banyak Bundariana. Semoga di tempat baru bisa mendapatkan orang seperti keluarga kami juga yang punya kecenderungan hati yang benar, dan saya yakin Bunda akan merasakan sukacita yang baru di tempat baru walaupun meninggalkan kami. Tapi tolong jangan lupakan keluarga kami, karena Bundariana telah membantu banyak keluarga kami baik dalam hal kecil ataupun besar. Terima kasih. Berucap silakan. Ya, silakan. Belum berbayar itu. Masih gratis. Boleh cerita dulu ya? Boleh, boleh. Di tengah Om Ucup boleh? Oke, supaya frame-nya dapat. Soalnya ada yang ngerekam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mungkin dikatakan panitia, sekalipun memang ini bukan acara yang tidak diinginkan, tapi ini pasti terjadi, tapi bukan perpisahan. Tapi saya harapkan ya ketemu lagi ya. Namun saya mau cerita yang pertama langsung yang sangat terkesan dalam diri saya dan juga keluarga kami. Yang pertama yang sangat terkesan sewaktu kami berbicara dalam hati ingin mencari kebenaran dari hati saya, karena Yehuwa tahu apa yang ada dalam hati saya. Pada saat itu saya kedatangan dua orang, saya belum tahu siapa itu, yang setahu saya itu orang Kristen. Waktu itu saudara Bundariana sama saudari aku, dan dalam hati saya apa yang saya bicarakan dalam hati saya ini menjadi kenyataan. Karena pertama waktu itu saya ingin tahu yang benar, saya harus belajar Alkitab. Besoknya datang dua orang yang menyampaikan kebenaran. Dan yang sangat terkesan ketika saya bertanya tentang pertanyaan yang ada dalam hati saya, ternyata Bundariana bisa menjelaskan. Langsung sekaligus saya sangat puas dengan jawaban dari Bundariana. Dan juga disusul dengan saudari Yuko juga. Dan yang sangat terkesan sekali, saya ingin belajar, tapi pada saat itu saya belum berkenalan ya, belum, artinya belum berkenal itu belum tahu di mana tempat tinggalnya. Padahal dalam hati saya mengharapkan sekali
memberikan informasi ini kepada saya dan saya mau ketemu. Tapi ternyata Yehua atau Bundariana ini tidak menunda-nunda waktu itu ya. Karena memang hati saya ingin belajar. Ternyata tidak lama, bahkan tidak 1 minggu kalau saya ingat. Mungkin beberapa hari, nggak sampai seminggu datang lagi. Saya senang, sangat senang sekali. Karena ini saya bisa lanjut ya, bisa lanjut untuk supaya tahu seperti apa kebenaran. Dan juga dari teladan Bundariana, semakin kesini semakin saya memahami teladan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Bundariana dan juga yang lainnya pasti juga dari dunia. Bundariana mengajak kami dengan jelas, berbicara dengan jelas, tegas, sangat bisa dipahami. Sampai hal-hal yang detil pun sangat kami menerima, sangat baik. Dan juga Bunda Tumiar, dia mengajar dengan lembut, seperti ibu yang mengajar anak. Inilah teladan-teladan yang mungkin kami juga patut kami. Itulah yang sangat terkesan bagi kami ya, karena ini sekaligus jadi keluarga kami ini melalui Bundariana ini mendapat kebenaran ya. Memang Yehua yang menyuruh, tapi ini pun atas bantuan Bundariana kami sangat bersyukur. Jadi dengan kegembiraan kami ini sulit ya untuk diucapkan dengan kata-kata, makanya betul sekali dan kata kita bicara dalam hati ya, bukan bicara dalam ucapan. Makanya kami mengungkapkan saudara dengan cara seperti ini. Kami sangat bersyukur kepada Yehua karena Yehua menuntun juga pada Bundariana, dunia. Kami terkesan dengan Bunda Tumiar juga dalam mengajar kehidupan kelembutan. Bundariana mengajar kami dengan jelas, tegas, lebih rinci. Nah itulah teladan yang patut kami ikuti. Itulah yang sangat terkesan bagi kami. Sehingga dengan perpisahan seperti ini sebenarnya sangat tidak diharapkan ya. Kami ingin, karena kami masih butuh sebenarnya sesungguhnya Bundariana, saudara dunia, saudara dunia ini sangat butuh. Namun ya ini adalah tugas dari Yehua ya, bukan kemauan kita ya. Kami itu pun akhirnya sadar. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bundariana, Bunda Tumiar yang telah membimbing saya, membina saya sampai maju secara rohani. Dan ini sekaligus dari keluarga kami sebagai mewakili dari keluarga semua. Ini kami sangat terkesan. Dan sekali lagi pesan kami memohon, sekalipun mungkin kita dalam perpisahan jauh mungkin ya secara lahir ya atau secara jasmani kita jauh, tapi kami yakin secara rohani kita masih tetap dekat. Dan jangan sampai Bundariana kalau kami misalkan tanya, saya harap Bundariana juga masih tetap memberikan membimbing kami. Inilah yang sangat terkesan bagi kami. Dan pesan kami seperti itu. Sekalipun kami ya secara fisik tidak jauh ya, sekarang karena kan Bundariana dan Bunda Tumiar ini tugas di tempat lain. Dan inilah kehendak Yehua, bukan kehendak kita ya. Jadi sekali lagi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bundariana, Bunda Tumiar yang telah mendidik kami sehingga kami sangat terharu dengan kebenaran yang kami pelajari karena bantuan dari kami. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan atas bantuannya kalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Masih banyak. Oh belum? Panjang. Mau kan ya?
Orangnya Jonathan ya. Ya, dia tidak akan lolos. Dia lari di situ nggak bisa lari lagi. Ya pakai bahasa mata gak ngerti. Bisa lah campur-campur sedikit ya. Kadang bablasnya. Aduh. Sini. Bicaranya. Sebenarnya pas Eda ngoyak saya, Mama Pania, aku jadi pindah. Eda bilang, saya langsung nangis dan saya kasih tahu sama Pania. Dia hanya bilang, aduh, siapa nanti guru studi Mak? Kalau nggak di sini aku niat. Katanya saya makin sedih. Terus saya bilang kita nggak apa-apa lah. Yang mau punya tugasnya seperti itu, pindah-pindah. Saya bilang. Ini paling saya ini sama Eda. Kadang kalau kita belajar, kadang pelajaran kita kadang hanya satu paragraf. Lebih banyak saya bercerita sama Eda tentang kehidupan saya. Dan Eda hanya mengatakan, coba Mama Pania buka ayat ini dan coba kamu riset dan bawa dalam doa. Itu yang selalu Eda bilang. Dan kalaupun saya telepon Eda jam berapapun itu saya telepon, Eda boleh minta tolong datang ke sini. Eda selalu mengarahkan kami satu rumah, tolonglah kalian Mama Pania bawa dalam doa dulu, baca ayat ini, riset. Hanya itu terus yang Eda bilang buat kami satu keluarga. Terus kalaupun hari ini misalnya kita mau belajar, tiba-tiba 15 menit kemudian saya batalkan, Eda saya nggak bisa belajar. Tapi Eda tetap datang ke rumah saya dan menanyakan apa yang terjadi. Dan saya ceritakan, Eda selalu memberikan nasihat yang menghibur bagi saya. Dan khususnya akhir-akhir ini, saat Bapak Pania jatuh, kita tidak bisa belajar. Eda hanya mengatakan gimana kalau kita lewat telepon Mama Pania, biar itu ada menjadi tenaga buat kamu saat kamu belajar. Ayat-ayat itu pasti ada yang menguatkan. Tapi kadang saya bilang, aduh janganlah dulu Eda. Memang saya akhirnya mungkin rada cugul ya, rada bandar. Karena kadang membatalkan sesuka hati. Tapi Eda selalu sabar mengajarkan saya. Kalaupun saya batalkan tiba-tiba, tetapi Eda tetap datang menanyakan kenapa batal dan apa yang terjadi pada saya. Kalaupun misalnya saya kecil hati, Eda, perasaan saya kayak gini tadi, kayak nggak enak dalam dalam perhimpunan saya merasa seperti ini, di dalam pengabaran saya merasa seperti ini. Dan juga mengatakan, sabarlah Mama Pania, Yehuwa lihatnya upayamu itu, banyak-banyaklah meriset, bawa dalam doa, Yehuwa pasti jawab. Kata-kata itulah yang sering saya dengarkan dari Eda. Tapi ini pun kalaupun nanti Eda sudah di tempat yang baru, mungkin untuk melupakan kami nggak mungkin. Hanya saja memberikan kabar yang mungkin terhalang. Dan mudah-mudahanlah kasih Eda tidak berubah kepada kami sekeluarga, dan kami pun akan sering menanyakan kabar Eda, karena Eda sudah sebagai keluarga kami di sini, sudah sebagai orang tua kami di sini, yang kami selalu merepotkan. Karena kalau kadang ada konflik kami akan telepon Eda, dan Eda harus buru-buru datang ke rumah kami. Yang Eda bantu saya terkhususnya buat
melawan yang ego saya. Tidak selalu rendah hati untuk membantu saya bagaimana caranya supaya ego saya itu tidak berkembang. Dan untuk mendidik si Pania juga, Eda juga keras mengatakan itu kepada saya. Oh Pania, jadikan Pania sebagai PR-mu, ajarkan dia, latih dia mulai dari sekarang. Memang menurut saya kadang Eda ini agak keras. Tapi ini Eda ini keras gara-gara itu yang terbaik buat Pania dan buat kami. Dan buat Eda Boru Junta, terima kasih. Dalam beberapa tahun ini kita memang sering partner dan Eda selalu mengajarkan gimana caranya bergaul pertama, membuka percakapan pertama kepada orang-orang. Dan juga Eda selalu menanyakan kalau di pengabaran bagaimana, apakah kalian sudah capek, masih bisa kau pun. Eda selalu menanyakan seperti itu. Dan mudah-mudahan kami juga bisa meniru Eda dalam mengabar, terus bersemangat. Dan tolong jangan melupakan kami di sini, berikan kami kabar. Mudah-mudahan di pertemuan istimewa nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Saya sudah coba makan kacang sedikit menghilangkan sedih. Tapi kalau saya nanti diwawancara nggak akan nangis. Sabar, Mbak Sun. Belum giliran Mbak Sun. Harus ikut urutan, sabar ya. Tapi Bu Tuti kayaknya udah nangis terus juga. Aku idem aja. Oh, hidungnya. Papa Fania? Iya, gantian ya. Kalau mau dari tempat duduk boleh, kami kompensasi. Bisa lewat WhatsApp nggak bro? Yang saya mau katakan udah dikatakan sama Fania semua tadi. Oh, Orang jadi nggak tahu lagi. Saya mau ya, terima kasih buat kasihnya karena di sini kita bertemu ya seperti kata beliau tadi, mungkin satu pesan tapi satu pesan sebenarnya bukan berbicara hanya pindah lokasi, pindah tempat. Pertama saya berterima kasih kepada terakhir yang buruk. Karena mungkin selama ini sudah nanti semua minta penutup kelurahan pada kami, pada kita, dan walaupun mawar jadi dan yang pertama mengajarkan kami tentang benar kami sangat berterima kasih kita bisa bertemu, bisa berhimpun, bisa ketawa, bisa saling menguatkan. Jadi saya sangat berterima kasih pada semuanya buat itu Turiana khusus saya tadi. Kalau buat itu penyiar, jadi adalah yang pertama datang permukaan. Sebenarnya kalau saya pun gak nangis, cuman jadi saya sama Itu betul sekali. saya masih berdiri di sini setelah melalui banyak problem, banyak musibah yang kami hadapi.
selalu memberikan pandangan dari kita, terus mengingatkan dari luar. Ini sangat membuat saya menangis. Apalagi sewaktu saya kecelakaan. Cuaca bikin. Mempan dia lagi hamil. Kalau saudara-saudara tidak ada di sini, tidak ada di Subang, mungkin kami tidak tahu. Semua karena saudara-saudara, terutama karena itu semua yang selalu mengingatkan kabar kami, datang ke tempat kami, sampai di Purwakarta pun beberapa kali datang dengan sendiri. Itu yang saya ingat, makanya saya sangat sedih. Dan beberapa hari lagi kita akan jarang bertemu secara fisik, dan bisa dari, tapi tidak kemungkinan kita masih bisa bertemu di daerah waktu, cuma pada saat ini memang tersangkanya seperti itu. Jadi semoga apapun yang diajarkan, apapun nasihat-nasihat itu selama ini ke kami, semoga itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi saya, walaupun saya belum langkah ke menuju yang akan saya langkah sebentar lagi. Semoga itu doakan menjadi dibaptis nanti, dan semua arah-arahan dari itu selama ini ke kami, karena sudah banyak sekali bantuan maupun bantuan secara makanan ataupun secara dari pandangan kita. Dan saya sebenarnya orang duniawi, sering bilang ke saya hanya menanyakan kekhawatiran terus, khawatir, dan itu ini terus berikan prinsip di majelis ayat 31 dan 33 itu. Jangan khawatir, terus makan, pasti kalian akan diberkati. Itu yang saya selalu ingat dari itu. Ya, semoga ke depannya juga kami sekeluarga menjadi semakin maju dalam rohani. Dan semoga juga itu di sana tidak lupa mengenal dari kami. Karena di Subang ini memang seperti yang Mama Pani baru tadi, tidak seperti kami anggap seperti orang tua kami itu yang waktu di kampus itu. Kalau ada apa-apa, itu kami bermasalah, ada problem, kami nelfon, kami kita kasih ayat-ayat yang bisa kami membuat damai seperti itu. Jadi itu sangat berharga buat kami. Semoga ke depan kami lebih bisa meningkatkan kerohanian kami lagi. Mungkin ini itu yang bisa saya ucapkan. Semoga kita panjang umur. Semoga kita nanti di hari kemudian bisa berterima. Terima kasih. Oras. Bro, dari tadi kayaknya tantang. Kayaknya Bro Marbun nanti mau tambah kata-katanya. Bagian penutup. Berapa? Nyanyi Batak dulu. Oh, mau nyanyi Batak dulu. Suara seling. Siapa yang mau nyanyi Om Bataknya? Ya. Permintaan tuan rumah loh, permintaan tuan rumah. Ide Miluta. Ide Miluta. Oke. Kalau mau selingan, kita boleh selingan. Sebentar, saya cari selingannya. Nah, kita mau selingan tadi sampai mana ya? Sampai sini kan? Berarti setelah ini Bro Thomas, baru Rahel kalau mau, walaupun baru kenal, baru nanti Yonatan, baru Fatli, istri, Mbak Sun, dan lanjut sampai sana ya. Ada Bu Tuti dan Pak Mul juga. Tapi selingannya kita mau pantun dulu. Pantun dari Yonatan dan Jinji lagi.
Ayo pantun. Mana Jindi? Yonatan dan Jindi, silakan. Maju. Cakep. Pergi menanam pohon gaharu. Pulang lapar langsung makan. Masih dulu. Bila berjumpa kawan baru. Teman lama jangan dilupakan. Terima kasih. Pantun ini akan mengantar satu adik kecil kita mau nyanyi. Ini nggak usah pakai musik, Kak. Ya, nggak perlu pakai musik. Ayo kita dengarkan Dedek Fajri. Ayo Dedek. Ayo maju. Ini spesial. The Bluetooth device is connected Suaranya kecil ya, successfully. jadi yang penting Pelan aja boleh dipelanin pelan. aja berarti yang suara itu supaya suaranya keluar. Terima kasih Dedek Fajri. Aduh, itu spesial. Gak mudah loh menghafal dan melatihnya untuk anak seusia Fajri. Terima kasih banyak. Oh jangan buru-buru nyanyi lagi. Masih ada. Kita harus lanjut dulu soalnya masih banyak. Bisa minta jeda ini. Bertoma ayo. Nanti Yonatan minta penutup juga nih. Nggak banyak yang kita bisa katakan ya. Nah, terima kasih aja. Sudah 6 tahun saya ini di Subang membantu sama anak saya ya. Dinas terutama. Juga mohon maaf saya tidak terlalu banyak ya membantu. Hanya yang mengerti aja nih. Itu aja ya. Jadi pesan mengingat ya bagi kita semua ya. Di Matius 24 ayat 13 yang bertekun sampai akhir ya. Nah, ketekunan ini memang penting karena ketekunan itu karena kita hidup di hari terakhir ya, banyak tantangan perasaan kita sendiri dan orang lain. Nah, maka di sini kita semua diingatkan ya ketekunan ya, tekun sampai akhir akan diselamatkan ya, Matius 24 ayat 13. Nah, sekali lagi ya banyak ya saya ceritakan ya, kita cuma minta maaf juga terima kasih sudah membantu saudara-saudari Dinas terutama ya.
menemani dan mengasih korespondensi. Kak sama mama Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Rahel mau? Oke. Ya. Mau tisu? Terima kasih untuk Tante Tumiar dan Tante Bu Riana telah mengajari kakak saya dan kami semua. Dan terima kasih juga udah datang ke Subang ini dan semangat terus untuk yang ditempatkan. Terima kasih Rahel. Singkat, padat dan jelas. Yonatan, jangan berpura-pura. The stage is yours. Lesman, jangan bersembunyi. Riana dan Bu Tumiar, terima kasih telah datang ke Sidang Subang dan juga telah menguatkan anak-anak muda Sidang Subang. Telah membuat dan akan juga membuat kemajuan. Terima kasih untuk Bu Riana dan Bu Tumiar. Terima kasih Yonatan. Lesman, ayo. Apa-apa bang? Go. Semua tidak akan ada yang lolos. Ayo. Kasih tahu loh. Lesman sekarang. Ayo. Lesman ayo. Ayo, ayo. Ayo. Bau menunggu. Ayo. Masa-masa baik. Kalau susah bahasa Indonesia bisa bahasa Batak. Kami mengerti. Mau lihat goda, Pak? Oriana. Terima kasih. Yang penting hati tanpa kata-kata. Terima kasih Lesman. Fatli, saya pegang kameranya, sekarang giliran Anda. Anda tidak datang hanya untuk pegang kamera. Oh, ini kayaknya yang paling berat ini kayaknya nih. Oh, bebenekin lo. Saya banyak melihat kerelaan hati kalian benar-benar tulus. Itu yang membuat motivasi saya untuk belajar kebenaran. Kadang sampai saat ini bertemu Bunda Riana, kadang jengkel. Kalimat jengkel itu ketika pertama ketemu maupun sekarang. Tapi yang teringat di pikiran saya, kalian kebaikan hati kalian yang membuat saya tetap berada sekarang. Misalnya di gua ya, waktu memang di gua yang membuat saya sampai berada di sini. Ada orang bilang badan besar enggak, itu bohong sebenarnya. Mungkin tadi saya sudah kenyang nangis ya. Tapi sekali lagi ya, saya mau berterima kasih karena semoga di kesempatan kalian dapat semangat yang baru seperti kalian melayani saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Fatli. Istri, silakan mau istrinya Fatli. Ses. Nah.
Tante Tuti sama Pak Mul boleh dari tempat duduk. Terakhir aja. Oh panjang. Jangan-jangan terakhir udah nggak jadi. Sekarang ya. Kalau terakhir ketemu jamaah. Nanti Pak Mul dari tempat duduk aja. Bu Tuti kalau mau turun boleh, kalau mau di tempat duduk juga boleh. Gak kuat ngomong ya. Kenangin. Waktu saya datang ke sini tahun 2019. Saya sebenarnya bingung juga, aduh gimana destinasinya. Waktu pindah ke sini aku sudah PE ya, buka ada. Benar-benarnya pindah Subang kecil juga. Ada tempat jauh dari kota. Apa ini? Sudah jadi suruh kesini, nggak mungkin. Ada ke sana, itu masih kuat. Nggak mungkin kan? Mana ada ini? Jadi dua tahun oh gitu ya, wah mantap sebenarnya. Tadi saya berusaha, satu bulan sekali, bimbel 2 kali, dinas 2 kali. Aku bisa sampai itu. Dan aku senang. Aku kadang-kadang sama dinas ya, kayaknya dari Jepang. Kayak di Jepang aja rendang, diajak ke luar negeri. Nah, tapi karena malu kok belum pulang jam segini ya ngebel itu tadi dengan siapa? Aduh enggak juga kan aku dinas di sabar itu ya tapi saya senang sudah sama dengan saudariku di sini ya sama Sisria terus di anak-anak gini gimana tadi dinasnya? Wah mantap saya kepengen seperti ngomong seperti itu lupa sih ngomong gitu tapi orang saya itu pelupa mau apa itu namanya mau meniru cara-cara itu tadi saya lupa pasti tapi mungkin saya bilang ini dalam hati saya cara saya sendiri maksud saya kadang-kadang talenta satu orang dengan satu orang lagi kan nggak sama kalau saya kita ngomong pasti terima di rumahnya satu lega gitu walaupun attitude-nya mau nggak mau tapi saya sama juga saya senang nggak sama punya juga gitu ya terus dulu ya orangnya kan gimana gitu tapi kadang dalam perjalanan itu juga ini ya saya pun kalau jalan sama Seseriana Terpina kan di belakang tapi nggak bisa mengikuti langkah yang nggak cepat kalau harus capek enggak saya bilang itu kan malu juga karena nggak terlalu berbeda dikit di antara mereka udah pasti aku terakhir jalannya dengan semangatnya mereka itu memang ya nggak bisa kita himbari sama pribadi saya, tapi saya berusaha sebenarnya untuk melakukan apa itu. Memang jadi katakan memang ini yang terjadi ya, kita nggak bisa kesini pada 6 tahun suatu saat pasti dia pergi, pasti saya sudah banyak. Tapi waktu terakhir saya diberitahu, untuk waktu itu saya sudah makan. Kalau saya belum makan siang sama sediaan masa nanti kayak saya bisa makan. Ya, kayak itu saya mau pergi kemana ya? Udah makan kerja ya. Surya juga gitu. Saya pikir saya yang pergi. Enggak sih, mumpung nanti kita mau pergi. Tapi Surya sebenarnya tahu ya saya mau pergi dalam hati itu. Kenapa dia yang mau pergi? Terima kasih banyak ya kerjasamanya. Liburannya karena jadi untuk Kidak Jaya gitu ada saya sudah kadang-kadang diperhatikan gitu tapi karena sekarang musim apa seperti itu saya tidak bisa ke sana jadi kalau ada medial fisik itu saya merasa seperti saya bahasa jiwa karena sekarang saya tidak bisa mengapa secara fisik tetap tentu jadi gimana saya mau pindah kota nggak mungkin tapi untuk biaya banyak maka saya doa kepada ibu gimana saya bisa fisik lagi dribble fisik ngapal fisik dengan Pak itu saya mintanya dia seperti itu
namanya ya penyakit itu. Karena nggak apa-apa pagi-pagi pingsan. Kalau kita tuh aku nggak pernah, aku sih bingung. Saya pikir kalau aku pergi ke sana dan ada dia tidak benar-benar sehat, saya nggak berani. Bukan kadang-kadang saya pikir gini, aku harus gimana? Aku harus undangkan siapa? Dua ataupun suami dan dua. Kadang-kadang kemarin PW minggu itu saya bilang Pak turun ya. Pak Bos sebenarnya nggak ini kan, mungkin nggak tega juga karena keadaannya nggak ini apa namanya nggak fit ya, terserah kamu. Tidak terserah kamu, udah aku pergi. Rampatnya hari Senin dia cerita, terus sebenarnya dia nggak kuat. Aku pergi, tapi saya tetap pergi, pengen. Saya butuh teman, butuh teman-teman untuk ngobrol benar-benar sebentar. Karena kalau aku nggak datang ke fisik, nanti saya takut lemah sendiri. Kalau lemah, nanti saya tidak cerita sama Pak. Dia juga butuh juga liburan, apa yang kita lakukan dalam perhitungan. Kita berusaha, kalau sudah berlibur, udah aku langsung pulang aja gitu. Bukan saya tidak mau bergaul, enggak. Tapi butuh itu semua. Cara saya kurang lebih sekarang saya naik sepeda motor kan nggak nyampe gitu loh. Aku gimana caranya ini? Ini sepeda motor udah tua juga, aku sudah umur segini juga ya. Tapi nyampe sekarang ya. Tapi saat tekad saya berusaha. Berusaha, walaupun dengan tidak fisik, walaupun adilahnya dari PW kemarin, hendak dari mana itu sangat penting. Iya saya tahu itu sangat penting. Tapi selama ini yang bisa lakukan hanya online sama kesaksian tidak bisa. Itu bisa membantu saya. Maka walaupun ya sudah ke daerah awal ya, saya pernah dari sana juga waktu berkunjung. Saya pasti akan ingat. Walaupun kata-katanya begitu banyak ya, tapi saya ingat. Supaya contoh meniru ya, contoh-contohnya dalam pengabaran itu seperti itu. Ya, itulah ya, itu Seriana, itu Mia. Mungkin ada omongan aku atau kata-kata gimana ya, saya minta maaf. Mungkin kalian juga menyadari, karena Seriana bilang gini, makasih Yesus sudah bantu saudara seiman saya. Iya, saudara seimannya Seriana kan Pak Mur, itu suami saya. Pertama, ya sama-sama. Dunia sudah membantu menghibur atau membantu dengan adanya apa yang dilakukan kamu lakukan itu dengan istri ya, karena ini jauh semua. Jadi asal karena nggak butuh apa-apa ya, itu doa sudah si ibadah nggak ada suka. Doakanlah saya supaya sehat, supaya bisa berhimpun kecil lagi berbanding dengan apa itu namanya fisik. Terima kasih. Terima kasih. Sepakat ya. Nanti ke Solo ketemu ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Kita kepalanya serong dikit nggak apa-apa ya. Pak Mul dari kursi aja. Dikit aja nggak apa-apa Pak Mul. Ya, ya pelan aja nggak apa-apa. Bisa tante bisa dengar Pak. Aku panjang ceritanya pengalaman mengenai tidak kubang. Dulu saya masuk ke tidak kubang itu berarti tidak saya masih kelompok di belum satu. Dulu belum ada seruan ke dunia belum ada. Kita berpikir saya tidak tapi si hotel itu 96 itu dan sementara di
dari Lembang, kemudian ya, saya ke Bandung itu macet. Berangkat ke awal, terlalu awal, dan lambat. Buka ke Subang, waktu itu Subang ada satu teknik pakai terus begitu saya pindah ke Subang dari Mateng ditinggal waktu itu dulu masih ada PBS saya pindah ke Selasa berkali lagi bisa ya rotol aja cuma sama minggu belakangan saya pindah ke Jakarta karena baik dan dari Jakarta ke berangkat di Jakarta itu cuma pagi sampai siang berangkat karena malam sampai pulangnya minggu berangkat sampai jam 2 malam saya coba di Jakarta waktu itu masih kuat kalau dinas itu kemana Sakaratu Madura yang ingat itu adalah keluarga Thomas waktu itu masih belajar Amel masih TK lanjut sampai 2010 harus musibah bagi saya itu istri saya sakit saya harus mengurus sampai rumah sakit bulan itu yang bisa bantu itu sudah Thomas Tuhan gitu lah ya, sekarang masih berjalan terus adalah keluarga Thomas sama saudara Jaya yang lainnya udah hilang ya. Selama sakit saya nggak bisa apa-apa lagi belakangan saya harus pindah ke Klaten untungnya ada gua masuk ke Subang kan gua mau membantu ke Subang supaya bisa bertahan terus 6 tahun ada di Subang aku 26 tahun sekarang pindah lagi ke Pintu itu bahasa Jawanya Lawang selama ketemu di sini saya belum kenal lama dengan keluarga Tomir dan Diana baru selama di sini saja saya tahu jadi saya sering dibantu juga biarpun dia sama membantu yang lain tadi bantu juga harusnya saya mau bantu kan malu juga saya harusnya saya dibantu sekarang cuma sakit saya pas saya balik lagi ke sini sering sakit sini cuma mau sakit sakit ya Tomir sama Diana itu ingat juga saya mengeluarkan dana untuk biar taksi ke bilang ke sini termasuk itu lama lagi saya mungkin kalau ini laku saya tidak ke Jawa Tengah itu lebih dekat nanti dengan Nurul Bukit sama Diana kalau lama rumah Solo itu dekat nah, kemudian ini pesan selama saya di sini saya tentang fisik itu yang banyak komentar itu di perhimpunan kedua ini aja terus kalau dia sudah punya tugas ya yang lainnya siapa saya mengharapkan anak-anak muda ya anak muda punya semangat tuh memberi komentar yang bagus tidak supaya sebagai pengganti keluarga terakhir terima kasih
persaingan kita. Ya, kita nggak punya main ya. Tapi tidak apa-apa. Tinggal sedikit lagi. Tinggal 1, 2. Laura. Ya, Mbak Sun pindah-pindah tempat ya. Tapi hitungannya masih di situ ya. Mbak Sun, Filda, Kak Sia, Laura, Fania, Sifra, Lilis dan Yosi. Yang berikutnya. Ya, berikutnya. Oke, silakan Mbak Sun. Mbak, katanya jam berikutnya. Ayo, enggak. Kita sudah habis stok. Bahkan cancel dulu yang lain. Kali ini tidak ditoleransi. Harus. Oh ya, Dani. Dani belum. Ya, Mbak Sun dulu. Saya nggak nangis. Saya akan tantang Mbak Sun kalau nggak nangis. Saya mau minum kopi dulu ya. Ada acting dulu ya. Kopi dulu. Sebenarnya sih hari ini saya nggak datang ya. Memang dari kemarin-kemarin saya udah bilang nggak datang. Cuman karena ya itulah keadaan saudara kita begini, saya terima kasih karena dengan bantuan kalian anak saya bisa mau maju dinas, walaupun kadang bikin kesel, tapi sebenarnya dia ada motivasi untuk masuk ke sekolah. Selama kalian menonton Subang, saya banyak terima kasih. Kalian sering membantu saya, baik secara rohani, bahkan kalian sering selalu nasihati saya yang sabar, ya sesuai. Setiap anak apalagi anak saya karet kan sebentar saya sering ditegur, saya perhatikan anakmu yang begitu terus ya, saya sering kadang kesal juga gitu kan. Saya bukan nggak mau ngajar anak saya, tapi ya saya sadar ya saya dengan apa teguran saya senang dan saya akan praktekkan dengan anak saya. Terutama untuk saudara kita ini, Riana, sama-sama nakal ya. Saya sama saudari Riana kadang sering cekcok, sering ribut, tapi dia sering kasih motivasi untuk saya pribadi. Bahkan dia tahu jam kerja saya, bahkan jam libur saya pun dia tahu. Ayo Sun, kita dinas, saya tahu hari ini kamu gak kerja. Akhirnya dia, ayolah, bolehlah kalau mau dijemput, saya bilang gitu kan. Akhirnya kerja, dinas juga. Bahkan kita selalu menceritakan, Ses, itu orang lucu juga ya. Padahal kita mungkinnya gak tulus ya. Tapi dia mau aja ya, akhirnya kita yang tadi mau gimana jadi iya ya. Karena kita sama-sama usil kan. Benar-benar usil ya. Sebenarnya kita gak mau bikin bener, intinya hanya muji. Ibu, aku pikir waktu terakhir kita dinas itu kalian nyari Ibu RT ya? Iya. Kata saudari kita, saudari Yana, saya udah ketemu di sana. Bukan, saya RT-nya. Terus saya akhirnya bilang gini, Ibu RT-nya? Iya, kok cakep, cantik banget, kayak Cina. Aku pikir itu Cina. Oh gitu ya, kata dia gitu kan. Iya. Ayo mari kita masuk. Akhirnya sampai sekarang berhubungi sama saudari Diana dan iya saudari walaupun selalu bikin kesel saudari Diana, kadang jengkel juga sama saudari Diana ini. Tapi dia orangnya baik hati, dia selalu dia tahu apa yang saya lakukan, dia tahu. Kayak itu benar-benar saya nggak nangis, saya nggak akan nangis. Mama walaupun karena saya sering kali jengkel sama saudari Diana ini, dia selalu lagi saya. Enggak, saya nggak nangis. Tapi selalu bikin motivasi saya gitu.
selalu memotivasi saya, ayo Sun kita maju, kita dinas saja, kita dinas. Gimana kalau nanti kamu libur kita dinas lagi ke ibu itu gitu. Bolehlah saya bilang. Untuk saudari Tumia, saya nggak ada masalah ya, saya sama saudari Tumia nggak pernah selama dia 6 tahun saya nggak ada masalah sama dia, biasa aja gitu. Setelah selesai beribu tengah pekan, terus saya siapin makan malam, tiba-tiba si Andi bilang kayak gini, kamu tahu nggak nanti Tumia sama Riana mau awal bulan Maret mau ke Jawa Timur, ngapain saya bilang gitu kan, pindah lah. Dengar dia ngomong pindah, langsung hati saya rasa bangga itu nggak nafsu, tiba-tiba lamar itu jadi sedih banget saya rasanya kalau dia tapi kalau nggak ada saya untuk Riana, saya kadang nggak dinas tadi, tapi dia tahu juga waktunya saya dinas, waktunya saya jemput pun dia tahu, waktunya ribut saya tahu dia. Dengar itu sedih lah. Makasih ya sudah mengayomi di sini. Mudah-mudahan kalian bersama jangan melupakan keluarga Thomas. Ya, menghubungi keluarga Thomas, termasuk saudari Riana ya. Saya sering menghubungi aku ya, walaupun kita sering ribut. Ya adu mulut gitu kan. Ya, tapi saudari Riana ini selalu baik sama aku, selalu perhatian, walaupun sering banget, bukan sekali dua kali lah. Bahkan terakhir kalinya waktu pas bikin korban ya, udah capek-capek pulang kerja bikin korban salah semua. Jengkel bener saya kesel gitu kan. Tapi dengan teladan kalian ini saya bisa belajar juga. Terima kasih ya saudari Riana, saudari Tumia. Cocok nggak Ya, ini tidak perlu selingan, ini udah jadi selingan ya. Cocok nggak lagunya kasih tidak berakhir itu? Oke Mbak Sun, terima kasih sudah mengganti emosi kita. Nah, dari yang sangat sedih jadi ada lucunya. Kasih ya, silakan. Butuh tisu, ayo, kasih ya. Kalau bingung ya. Cuman saya memang udah lama di Saksi 2. Seperti sebelum pindah ke sini, Sidang Subang, saya memang orangnya agak sungkan atau nggak pede kalau dekat-dekat dengan perintis. Iya, orang-orang yang matang rohani. Jadi jangan heran kalau saya nggak suka isi tuh kalau ada PW. Nggak suka isi ikut itu karena emang saya nggak percaya diri. Bahkan terakhir persis sebelum saya pindah ke sini ada pengalaman ini ya, itu ada kunjungan PW. Betul PW itu waktu itu berbeda, terus ada misionaris juga bermasyarakat. Saya nggak bikin janji dengan mereka, orang lain aja. Tapi ada satu saudara yang janjian dengan misionaris kita itu, dia nggak datang. Akhirnya pada waktu PDL, saya lah yang dipasangin. Wah, kagetnya setengah mati. Kaget banget saya. Wah, harus jalan sama komisionaris, padahal sama perintis aja saya sungkan gitu dekat-dekat ya. Sampai-sampai dalam dinas susah banget saya ngomong. Selalu bilang, istrinya bilang, menurut aja yang ngomong. Tapi kebiasaan itu memang masih belum hilang. Sampai kemarin juga dinas sama beruntumnya masih kemarin ada 3 orang ya. Terus saya bingung tuh, wah saya mesti ngomong apa, padahal itu giliran saya kan. Terus dia bilang, ya ngomong apa ya saya dalam hati ya, udah aja deh. Saya masih nggak pede sampai hari ini kalau jalan sama atau berdinas dengan para perintis. Tapi dengan pindah ke sini, saya
jadi teladan kalian itu yang rendah hati itu bikin saya bisa dekat gitu, bisa dekat dengan kalian berdua ya. Terus saya juga banyak dibantu dalam dinas, sering ada atau saya curhat, saya juga bisa curhat gitu ya. Sering menguatkan saya jawaban-jawabannya dan masuk logika itu bikin saya tetap kuat. Jadi memang bukan hanya dalam dinas, tapi ada juga masalah pribadi, saya leluasa curhat, yang itu bisa menguatkan saya. Terus sama apa ya, jawaban-jawaban dan perhitungan. Padahal saya pengen belajar gimana jawabnya. Bisa belajar dari mumpung kalian masih ada di sini, saya pengen belajar. Tapi ya saya gitu, orangnya juga sering lupa. Gitu. Tapi saya jadi lebih inilah lebih berani jadinya dalam dinas, terus lebih banyak bahan dalam berdinas. Saya bisa meniru, mencontoh apa yang kalian sampaikan. Jadi saya banyak mencontoh khususnya dalam dinas, gimana supaya saya bisa bicara dengan orang-orang. Nah, mungkin saya juga ada banyak mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya juga nggak tahu ya salahnya di mana, juga saya nggak tahu. Terus saya meminta maaf kalau ada, dan untuk semua bantuannya saya mengucapkan terima kasih, bikin sidang Subang makin maju, makin ramai. Udah sekian. Wah. Terima kasih Kak Sia. Urutannya Saudari Filda. Walaupun pindah tempat duduk. Itu tadi sudah beberapa tisu, jadi sekarang saya sudah lebih siap. Siap ambil tisu lagi maksudnya. Saya dibesarkan dalam sidang yang sudah banyak perintis ya. Tapi semua istimewa luar biasa dari Mehua, bisa ditugaskan di Subang. Benar kan? Ya, baru saya bilang. Jangan tuh. Bisa 1,5 tahun ya, waktu yang cukup singkat sebenarnya. Bisa satu sidang dengan Tante Riana. Kami juga ya menyesal juga karena termasuk jarang berdinas ya, jarang janjian sama Tante, kami sering keluar. Tapi setidaknya ada beberapa lah poin-poin menarik yang saya bisa dapatkan di sidang Subang ini. Satu sidang sama 2 perintis istimewa yang sudah berpengalaman. Karena kalau kami masih PIS, masih perlu banyak belajar. Jadi saya langsung coba membayangkan, menemukan dari kecil saya dibesarkan di sidang banyak perintis, tapi baru kali ini saya benar-benar wah, seperti inilah ya ternyata perintis istimewa. Wah, masih perlu banyak hal yang perlu saya lihatkan dan saya. Jadi sejauh dari 1 tahun ini, Bila sangat bersyukur sama Mehua bisa bersidang sama 2 tante, kemudian sama Tante Riana. Ada beberapa hal semoga Bila bisa meniru hal. Memang pelatihan di SPBK itu sangat luar biasa, tapi dengan berdinas beberapa kali sama tante, mendengarkan komentar, kemudian cara mengajar tante melalui pertanyaan waktu mengabar, itu waktu studi, saya benar-benar melihat wah, SBBK itu kami belajar teorinya, tapi waktu dia tante seperti inilah prakteknya dalam dinas. Sangat bersyukur sama Yehua, semoga tante sehat-sehat, kita bisa ketemu lagi dan mau lihat teh godang. Air mata belum selesai. Masih ada, tinggal sedikit lagi, akan selesai. Anak-anak dulu. Manado, makasih banyak. Ya, makasih banyak. Thank you. 'Laura, come on. 'Laura, 'come 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 on. 'Laura,
Tisu sudah tersedia ada di depan dan 2 pak gak kawan dia. Nangis dulu apa Baru nangis. Nangis mulu atau cerita mulu ya? Nangis dulu apa cerita dulu? Oh gitu. Ambil lagi. Berarti Bobriana suka negur ya. Siapapun dia dikoreksi ya. Tapi aku tahu itu Bakti kalau bohong sayang sama aku. Buat bohong dia. Dia juga suka ajarin aku. Motivasi aku. Kalau aku mulai percakapan sama orang. Gue selalu kasih tahu supaya bisa lebih berani ngomong sama orang. Nyemangatin aku. Dan gue gak pernah marahin aku kalau misalnya dia pindah. Aku gak ngomong sama sekali. Iyo. Semoga kalian di sidang yang baru terus bertahan dan gak perlu melupakan kami juga. Terima kasih, Bu. Tuh, mata yang ke-21. Ini 22. Silakan. Kak Yoshi. Sifra. Kak Yoshi. Sifra. Pasti ini menghibur. Ayo Sifra, hibur Bunda. Ayo. Opung, bau. Oke, silakan. Terima kasih ya buat Nia sama Bu Riana sudah lama di Subang dan terima kasih sudah menguatkan keluarga kami. Terima kasih. Iya, salahnya. Terima kasih. Oh, ini kusiap. Ada. Ada Eli mau juga. Dani mau jawab. Tadi ada Dani, mau Dani? Sebelum ke Fania? Dani ayo. Dani gerak Dani. Ayo Dani. Gerak atuh. Gila. Ayo Dani ayo. Dani gerak. Enggak. Dani mana? Ajo pung. Ayo. Itu. Kayak dulu itu. Bang. Lagi ya? Bang. Hei. Dani. Kopi gak? Oke. Betul lah. Oh. Lalu makan dulu. Tukak Pakai ini. Apa? Ada samping. Oh, yang di apa itu ya? Salam dulu bundanya. Dani kan udah dapat sekolah di sana, Nay. Dapat tugas sudah berapa kali? Udah 2 kali. Nanti yang ketiga kali terus ya. kapan? Yang ketiga kali kapan?
Bulan berapa? Minggu depan. Oh iya, minggu depan. Oke, terima kasih Dani. Oleh Mania. 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 Maju terus ya, Puk. Kau baik sekali ya kau sekarang. Ya. Terus maju ya, terus baik ya. Kena yang manis. Kakak yang baik kan? Ya kan? Kakak yang baik, anak yang baik. Terima kasih Fania. Aduh, anak kecil ternyata mudah membuat orang dewasa menangis ya. Hanya dengan beberapa kata-kata dan ekspresi langsung kita menangis. Tapi kali ini yang terakhir bukan anak kecil. Dia hanya duduk dengan anak-anak kecil, tapi dia orang dewasa. Ayo, Yosi. Gelas. Ini kayaknya masih butuh tisu. Ini ya saya juga mau ambil soalnya. Cuci muka dulu, cuci muka. Cuci muka tuh, cuci muka. Sisi sangat bersyukur bisa kenal Santi Tumiar, Juliana masih datang ke Subang ini. Nggak ada yang sayang Yosi. Waktu sampai di itu Yosi kehilangan saudara-saudari yang Yosi sayangi yang waktu di kolam. Sampai juga di Subang aku tinggal di rumah tanteku, aku merindukan kasih sayang dari saudara-saudari yang aku tinggalkan. Dan hari Rabu saudara-saudari yang ada di Sibulga sana telepon orang-orang Subang kasih kabar untuk bisa ketemu dengan kalian. Rasanya senang sekali bisa kembali lagi bertemu. Dan waktu Yosi juga kena COVID, Bu Riana selalu telepon Yosi menanyakan kabarku. Tiap malam selalu telepon. Sangat bersyukur bisa mendengar Bu Riana dan Tante Dunia juga. Dan komentar-komentar kalian sangat menguatkan Yosi secara pribadi, sangat menghibur dan selalu menyuruh Yosi buat bikin maju kerohanian dan selalu bilang Yosi bisa merintis dan selalu tanyakan Yosi sudah punya partner kan, selalu bikin janjian, sangat menghibur Yosi pribadi. Bagi Yosi, Puriana dengan Tante Tumia adalah hadiah dari Yewa yang bisa saya Yosi lihat secara pribadi dan bukti dari Yewa. Jadi walaupun nanti sudah di sidang yang baru, sidang lawang, Yosi harap kalian bisa bercita-cita dalam melayani di sana dan temukan orang-orang yang punya hati sikap kalian. Terima kasih untuk Tante Tumiar dan Purian. Tepuk tangan ya. Terakhir. Inilah panitia. Daniel terakhir. Saya sudah Bro. Sudah diwakili. Belum. Bisa istri. Itu hebatnya MC. Tadi MC yang atur acaranya. Tadi aku nggak bilang kami. Belum.
Oh Lilis belum. Oh iya Lilis. Oh iya. Ayo Lilis pindah tempat duduk. Nah ini Lilis yang terakhir. Enggak. Ini benar ini. Aku aja nggak ada. Yeay. Nah, sama. Semoga kita ketemu lagi. Oke, ini yang kita nantikan saudara-saudari. Kita Panitia maju. kita kerjasama. Panitia. Ayo, kameramen udah ke panitia nih. Acara tidak lanjut kalau panitia tidak ngomong. Oke, aman, tenang. Saya pasti kasih kata-kata, dua kalimat doang. Jangan hindari Jangan lewat WhatsApp, Bro. Ya, kalau saya senang sebenarnya bersyukur waktu datang ke Subang karena sudah ada Tante Tumian, Tante Riana. Karena kami seperti Tilda bilang tadi, kami besar di sidang yang banyak perintis, banyak tenaga, pengetahuannya banyak. Jadi semuanya serba dimudahkan. Kami waktu datang ke sidang kecil, sidang Subang, kami rasa itu sesuatu yang banyak kekacauan di sini. Saya waktu datang saya rasa ini sidang kecil. Kami melihat sidang itu tidak seperti sidang-sidang pada umumnya. Karena marah. Tapi sewaktu lihat ada dua perintis istimewa yang kawakan, kami jadi belajar bahwa oh ini organisasi itu. Dan saya senang memperhatikan. Yang berkesan buat saya suka karakter masing-masing dua tante kita. Setelah saya mengenal walaupun tidak terlalu lama, saya belajar kelembutan dari Tante Tumian. Saya belajar seni mengajar tapi dengan ada ketegasan dari Tante Riana. Itu dua perpaduan perintis yang luar biasa. Dan saya pikir-pikir, kenapa Tante Tumian dipasangkan sama Tante Riana? Mungkin karena keefektifan dua sifat ini. Ada kelembutan di sisinya, tapi di satu ada sifat yang tegas, tapi dibutuhkan untuk pengajaran. Karena kalau nggak ada yang tegas, biasanya akan sulit untuk maju. Jadi harus ada yang tegas, dan saya lihat itu perpaduan yang istimewa. Dan Yehua pasti yang memadukan hal itu. Yehua yang membuat kedua perintis istimewa ini dipasangkan. Kalau suami istri, ya pasti karena suami istri. Tapi karena lajang. Dan satu yang membuat saya terkesan, kita suka baca di pengalaman ada saudari atau saudara yang puluhan tahun melayani Yehua. Nah di Subang ini saya lihat jelas bagaimana ada saudari dalam keadaan nasir membaktikan kehidupannya untuk Yehua. Kalau kita kan untuk memilih hidup sendiri dan bisa bertekun mungkin 30-an tahun lebih, karena saya dengar cerita Tante Riana, Tante Tumian tahun 80-an, mungkin sekarang mau 40 tahun dalam dinas penuh waktu. Itu nggak mudah, itu pilihan yang sulit. Tapi akhirnya saya lihat sendiri, kalau biasanya baca di pengalaman di Menara Pengawal, oh ada yang puluhan tahun merintis, ada puluhan tahun yang melayani lajang sebagai PI, atau bahkan kita baca pengalaman Paulus yang lajang sendiri. Tapi Subang bersyukur bisa lihat langsung, bisa lihat ada dua saudari yang sejak muda gunakan kehidupannya untuk itu berkesan buat kami karena kami dulu sekuler ya, agak susah lah untuk rohani, tapi ini jadi teladan juga buat kami. Semoga terus bertekun dan kami juga akan bertekun, bertekad untuk itu, nanti bisa ketemu. Dan mungkin pesannya kalau Tante cari kontrakan di Lawang, kalau boleh kamarnya 2. Siapa tahu kami bisa jalan-jalan di sini. Ya, saya rasa itu titipan Yosi juga ya sama Yulia. Ya, supaya kalaupun waktunya cocok, kita bisa main juga tetap. Karena walaupun tidak soal berapa lama kita kenal, kita senang bisa mengenal para saudari yang merelakan kehidupannya luar biasa untuk Ibu.
dan pindah-pindah daerah tugas. Itu cita-cita rohani. Kalau kalian mau tiru anak-anak muda, kalian sudah lihat contoh hidupnya. Kalau biasa sidang lain baca di pengalaman atau bahas di perhimpunan, yang punya cita-cita melajang dan membaktikan karir hidupnya untuk organisasi, untuk Yehua. Tapi kita di Subang sudah lihat 6 tahun, kalian lihat langsung seperti apa mereka lakukan itu. Jadi semoga kalian mendapat banyak sekali pengingat supaya kejar cita-cita rohani. Itu satu pengajaran dari teladan yang ditinggal. Kami juga mau belajar terus. Semoga Tante Riana dan Tante Tumiar doakan kami terus di sidang Subang. Kami juga selalu berdoa buat Tante berdua sukses di daerah dinas sebelumnya. Ada kata-kata bagus di Menara Pengawal bilang, tidak soal di mana kita melayani, tidak soal apa tugas kita untuk melayani, tapi siapa yang kita layani. Jadi dimanapun kita berada, yang kita layani Yehua, dan Yehua pasti akan jaga Tante berdua. Tante akan selalu diberkati karena kerja keras, dan terima kasih sekali lagi sudah jadi teladan. Dan walaupun hanya setahun setengah, saya mau bilang Tante sangat mendukung kinerja Badan Penetua. Gak ada Tante berdua, ada banyak penyelenggaraan oleh Badan Penetua itu tidak terlaksana, baik dari dinas, bahkan dukungan untuk sewaktu ada tamu, berdinas bersama tamu, dan banyak hal lagi. Saya merasakan sangat terbantu dengan adanya Tante Tumiar dan Tante. Kalian bekerja keras untuk Ibu dan itu sangat dihargai. Mau lihat Ego dan sampai berjumpa lagi. Oke. Kita matikan dulu. Ini spesial. Oh, spesial. Karena sidang Subang mau bekerja sama, saudara-saudari, untuk membuat sebuah drama musikal. Silakan yang bernyanyi di sana. Oh, masih ada satu. Tetap di sini. Masih ada katanya. Jadi tapi walaupun mungkin